Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syauki Abdul Mukarim dari jurusan Teknik Geologi Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan iknofosil. Jadi, iknofosil merupakan suatu subilmu dari makropaleontologi yang lebih luas lagi itu paleontologi. Nah, jadi selain bisa memahami batuan, seorang geologis juga harus mampu memahami fosil di batuan tersebut. Kita masuk dari pengertian iknofosil. Iknofosil merupakan suatu struktur sedimen berupa trek, trail, burrow, tube, boring, dan tunnel yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme. Nah, jadi tadi kan udah sebutin tuh ada 5 jenis dari iknofosil. Yang pertama tuh trek. Trek merupakan fosil jejak dari suatu organisme. Yang kedua adalah trail, jejak organisme yang merata seperti ular yang membentuk suatu fosil yang berupa trail. Yang ketiga itu boring, yang merupakan ekskavasi atau galian di batuan yang umumnya vertikal atau kayu, itu juga bisa. Jadi kalau boring ini cuma bisa di kayu ataupun batuan, dia nggak bisa di sedimen yang belum terkonsolidasi. Nah, selanjutnya ada burrow, ekskavasi juga, galian yang mungkin mirip dengan boring, tapi dia hanya terbentuk di substrat sedimen yang belum tersedimentasi. Nah, yang terakhir itu tunnel. Tunnel berupa suatu galian juga, tapi dia orientasinya lebih ke horizontal, sedangkan burrow dan boring orientasinya ke vertikal. Nah, langsung kita masuk ke karakteristik dari iknofosil. Iknofosil ini memiliki karakteristik khusus yang dimana yang pertama merupakan indikasi adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan organisme. Jadi iknofosil ini sebagai merekam suatu aktivitas yang dilakukan oleh organisme yang pernah hidup di masa lalu. Yang kedua, iknofosil ini tidak boleh terjadi deworking atau resedimentasi karena akan menghancurkan dari iknofosil itu tersendiri. Selanjutnya, kelemahan dari iknofosil ini ada dua. Yang pertama, organisme yang sama bisa membentuk jejak berbeda. Jadi kita tidak bisa terfokus pada satu sumber kayak gitu. Selanjutnya, iknofosil ini tidak bisa dijadikan sebagai penentu umur relatif batuan karena dia cuma bentuk rekaman aktivitas organisme kan, bukan fosilnya gitu. Itu karakteristiknya. Terus selanjutnya ada klasifikasi iknofosil. Iknofosil ini diklasifikasikan berdasarkan sifatnya atau behaviornya. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada Pitchnia, Kubichnia, Fugichnia, Domichnia, Vodichnia, Agrichnia, dan Paschachnia. Kita bahas satu-satu. Nah, Rapidchnia itu yang pertama adalah crawling. Jadi suatu fosil yang mengindikasikan si jejak itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bentuknya biasanya lurus ataupun melengkung kayak gitu. Selanjutnya ada Kubichnia, resting. Jadi fosil ini tuh mengindikasikan bahwa si organisme itu sedang beristirahat atau bersembunyi dari predatornya kayak gitu. Biasanya diindikasikan dengan jejaknya itu lebih jelas gitu karena dia kan resting lama, dia berdiam di suatu tempat tuh lama, jadi lebih menekan sedimen, jadi lebih membentuk kayak ngecetak gitu. Selanjutnya ada Fugichnia, ini escaping, jadi mengindikasikan bahwa organisme tersebut dia sedang lari dari predatornya. Biasanya dia terbentuk akibat sedimentasi mendadak, contohnya arus turbidit. Biasanya membentuk burrows dengan pattern yang menyudut. Selanjutnya ada Domichnia atau dwelling, di mana jejak saat organisme tinggal pada substrat sedimen dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal. Jadi hidup hewan infaunal biasanya terbentuk Domichnia atau dwelling. Nah, ini Vodichnia atau feeding, jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan dalam substrat. Biasanya terbentuk pada substrat sedimen pastinya. Selanjutnya ada Agrichnia, yaitu traps and farming. Jadi di sini jejak suatu organisme melakukan suatu penjebakan ke organisme yang lain yang lebih kecil untuk dijadikan makanan. Biasanya bentuknya lebih kayak
sarang lebah gitu ya, bulat-bulat. Itu untuk menjebak hewan yang lebih kecil untuk dijadikan makanan. Selanjutnya ada Passagenia atau grazing. Jadi ini Passagenia ini hampir sama dengan Rapidenia, tapi organisme berpindah sambil memakan nutrien atau mikroorganisme di atas substrat. Biasanya itu bentuknya jejaknya berputar melengkung di atas substrat gitu. Karena dia kan berpindah. Nah, ini ada preservasinya di batuan Sideman. Jadi ada 4 jenis, yaitu yang pertama epirelief, ditemukan di bagian atas dari lapisan. Jadi misalnya satu lapisan, jadi bagian atasnya itu epirelief. Nah, kemudian ada full relief, ditemukan pada tubuh lapisan. Tubuh lapisan berarti dia di tengah-tengah ini, tengah-tengah lapisan. Nah, selanjutnya ada semi relief, dia ditemukan pada batas lapisan. Jadi misalnya ada 2 lapisan, berarti dia di batas ini di sininya. Selanjutnya ada hyporelief, dia ada di bagian bawah dari lapisan. Jadi misalnya satu lapisan, jadi bagian bawahnya. Nah, itu preservasi di dalam batuan sedimen. Nah, selanjutnya kita masuk ke Ichnofacies. Ichnofacies merupakan suatu kumpulan dari beberapa ichnofasil fosil yang pembentukannya berdasarkan pada lingkungan sama. Jadi misalnya di laut dangkal atau di abyssal atau di batial, itu dikelompokkan berdasarkan lingkungannya. Yang pertama ada Tripanites ichnofacies, terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan hard ground. Jadi di batu atau di kayu. Nah, itu biasanya boring ada di sini. Anggotanya ya antara lain Tripanites itu sendiri, terus ada Entobia, Echinoid, dan lain-lain. Selanjutnya ada Steredolites ichnofacies, terbentuknya bersubstrat kayu, biasanya melakukan browing. Bentuknya seperti ya cacing kapal modern, atau mungkin bentuknya air mata, dia orientasinya vertikal. Selanjutnya ada Glossophomites ichnofacies, terbentuk pada good ground juga, lumpur yang terhidrasi, bentuknya U, air mata juga bisa, orientasi vertikal. Itu Glossophomites. Selanjutnya Scolytos ichnofacies, yaitu dia ada di gelombang laut tinggi atau pada garis pantai kayak gitu. Biasanya bentuknya silindris atau U-shape, orientasinya sama, masih vertikal. Nah, selanjutnya ada Silonicus ichnofacies, terbentuk daerah non-marin yang sangat dangkal. Dia udah masuk laut tapi masih bagian dangkal. Bentuknya itu Y, jadi dia pertama vertikal, namun setelah masuk ke dalam tanah dia bentuk seperti tunnel sedikit gitu. Jadi bentuknya huruf Y gitu. Nah, selanjutnya ada Nereides ichnofacies, pada lingkungan dalam abyssal. Ada turbidik juga di sana. Orientasinya masih variasi, ada yang orientasi vertikal maupun ada orientasi horizontal. Selanjutnya Zoophicos ichnofacies, yaitu pada lingkungan dalam batial, didominasi sama horizontal. Lalu ada Cruisiana, dia bervariasi antara vertikal maupun horizontal kayak gitu. Terus Conia ichnofacies, dia di air tawar biasanya. Terus bentuknya horizontal dan vertikal juga ada, tapi banyaknya yang horizontal. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Fungsi dari ichnofacies ini memang tidak bisa untuk menentukan umur relatif batuan, tapi bisa untuk korelasi stratigrafi, interpretasi paleoekologi, interpretasi lingkungan pengendapan, dan interpretasi batimetri. Itu fungsi-fungsinya. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.